Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya cuma mengadopsi daripada keadaan sekarang. Ini majelis ulama menyatakan sesuatu yang haram, tapi tidak disertai dengan apa yang lalu-lalu. Kalau kita kaji ulang bahwa negara itu mencari dana untuk pembayaran gaji seorang pegawai pemerintah, itu tentunya kita tidak bisa mungkin lagi bahwa di situ ada barang-barang yang haram. Tapi di sini ada satu kebutuhan dari masyarakat atau rakyat Indonesia memerlukan kesejahteraan itu atau dalam hal kesehatan. Nah, di sini sekonyong-konyong koder menyatakan itu haram. Oke, kita terima haramnya, tentunya akan diperbaiki dengan sistem apa yang sudah disampaikan, perubahan sistem, akad dan segalanya. Saya cuma minta komentar Ustaz dalam hal ini. Di Madinah atau di Arab Saudi dengan sistem apa yang digunakan untuk mengcover daripada kesehatan umatnya? Ya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Kalau berbicara tentang Majelis Ulama Indonesia, kita harus tahu bahwa Majelis Ulama Indonesia ini lemah sekali. Saya sempat ke Majelis Ulama Pusat, bertemu dengan beberapa ketua Majelis Ulama pada waktu itu. Saya tanya, Majelis Ulama ini hidupnya dari mana? Karena kebetulan waktu saya nulis disertasi itu berkaitan dengan peran lembaga Islam dalam membendung pemurtadan. Majelis Ulama punya peran, tapi lemah sekali. Saya tanya di situ. Kata dia, Ustaz, kita ini cuma dapat dana itu setahun waktu itu dia katakan 2 miliar kalau nggak salah. Cuma itu. Lalu kata dia, ketua-ketuanya ini punya pertemuan hanya seminggu sekali. Kalau nggak salah hari Selasa dia cerita pada waktu itu. Itu cuma dikasih duit 200.000 Ustaz. Buat taksinya nggak cukup. 200.000 dikasih. Jadi kita benar-benar tidak bisa memikirkan umat, karena tuh kebanyakan ketua-ketuanya adalah ketua pesantren ya. Mereka harus ngurus pesantrennya. Jadi kelemahan Majelis Ulama itu mungkin tidak bisa memikirkan masalah umat yang banyak, dan kita selalu menunggu bola. Majelis Ulama menunggu bola. Kalau ada pelaporan dari masyarakat ya, mereka datang ke sana, baru mereka akan bertindak. Kalau tidak ada pelaporan dari masyarakat, ya semuanya sibuk masing-masing. Maka kita harus mendukung Majelis Ulama, dan kita harus doakan mereka juga. Semoga mereka bisa lebih fokuslah dalam memikirkan masalah-masalah umat ini. Karena tadi dikatakan banyak permasalahan yang belum diangkat oleh Majelis Ulama. Tapi masalah yang hangat-hangat biasanya itu yang diangkat, yang ada pelaporan. Kalau nggak ada pelaporan, biasanya mereka diam. Contoh dulu masalah Lady Gaga. Ketika Lady Gaga ribut, orang mana fatwa Majelis Ulama pada waktu itu? Terlambat. Tapi karena dukungan dari masyarakat, mereka minta Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, baru mengeluarkan fatwa pada waktu itu. Tapi kalau kita melihat Lady Gaga, dan ada mungkin tontonan-tontonan yang mirip Lady Gaga di Indonesia banyak sebenarnya. Tapi ketika itu dilarang cuma Lady Gaga. Terus bagaimana dengan yang lain yang ada di negeri kita? Karena ini juga berkaitan dengan yang ada di mana? Pertanyaan tertulis di sini. Kemudian berkaitan dengan mungkin tadi BPJS sendiri ya ini katakannya. Dan alhamdulillah kalau Majelis Ulama itu mau mengkaji hal itu adalah satu langkah maju Majelis Ulama. Sebagaimana juga dulu sebelum adanya bank-bank syariat, kita lihat semua bank konvensional, nggak ada bank syariat. Kemudian setelah muncul fatwa dari MUI ya, kemudian baru mulai diperbaiki kembali. Adapun berkaitan dengan BPJS, memang kalau kita lihat di negeri kita ada pengelolaan sumber daya alam yang sangat kurang sekali di sini. Itu mungkin kelemahan bangsa kita ya. Setelah kita dijajah, kemudian datang pemerintahan yang selanjutnya sampai hari ini
kita mungkin ada permasalahan di pengelolaan negeri kita sendiri, sehingga kalau kita lihat pegawai negeri hidup dari mana? Hidup dari pajak kemungkinan. Mereka makannya dari rakyat. Mereka makannya dari rakyat seperti itu. Padahal kita nanti akan minta kepada para majelis ulama untuk membahas tentang masalah pajak umpamanya ke depan ya, supaya memberikan pencerahan kepada umat Islam di negeri ini. Karena kita tahu mayoritas penduduk negeri ini adalah muslim. Yang kita perlu mereka untuk mengkaji masalah-masalah besar seperti itu. Kalau di negeri Arab Saudi, subhanallah, di negeri Arab Saudi itu kalau kita bicara pajak umpamanya, pajak mobil di situ tiap tahun itu kena, kalau mereka katakan memang doribah ya, mungkin untuk penggunaan jalan atau apa, 50 real satu tahun. Mau mobil mewah apapun 50 real ini 150.000. Jadi sekedar uang administrasi untuk itu setahun mereka sebenarnya. Sedangkan di tempat kita kan masya Allah pajaknya terlalu mahal sekali. Kemudian dengan seperti itu pun ternyata belum bisa mengcover tadi yang kita lihat. Di sana di Arab Saudi kesehatan itu nggak pakai apa-apa. Orang datang, mau orang Indonesia, mau orang Arab, bawa kartu penduduk atau kartu izin tinggal, masuk ke rumah sakit, masuk. Nggak ada ngurus apa? Ngurus administrasi, nggak ada, pakai kartu itu saja masuk. Langsung masuk, nggak ada kartu miskin, kartu apa, siapa saja. Jemaah haji atau jemaah umroh dari manapun mereka datang, kalau mereka datang ke Saudi, cuci darah gratis. Cuci darah mereka gratis, mau opname 1 bulan gratis. Dari mana hidupnya? Pengelolaan daya alam mereka. Masya Allah mereka seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang mungkin di situ yang kita perlu perhatikan, dan mudah-mudahan ke depan ya pemerintah kita akan lebih baik lagi, dan setiap tahun saya lihat memang ada perbaikan-perbaikan ke depan, dan mudah-mudahan di pemerintahan presiden kita sekarang Bapak Jokowi dan JK, Allah memberikan hidayah kepada mereka berdua dan kepada jajarannya sehingga bisa lebih baik lagi. Kalau dikatakan BPJS itu tidak syar'i, mereka mengatakan itu bukan semerta-merta mereka katakan tidak. Mereka itu melalui majelis fatwa, terus mereka berkumpul, lalu mereka melihat ini ada sesuatu yang bermasalah di situ, mereka keluarkan di situ. Karena kita lihat juga BPJS ini kalau dikatakan untuk fakir miskin tidak, orang kaya pun BPJS. Iya, siapapun orang kaya bisa pilih kelas 1, kelas apa mereka. Maka di situ ada hal-hal yang memang sekali lagi kalau menurut saya tindakan majelis ulama ini perlu didukung, dan kita doakan mudah-mudahan ke depan permasalahan-permasalahan lainnya juga dibahas di situ. Ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan tadi juga dikatakan rusaknya moral bangsa. Rusaknya moral bangsa. Betul jemaah. Jangan bilang bangsa, sebagian. Kalau orang mengatakan halakan nas, orang itu sudah rusak semuanya, maka dia yang paling rusak. Itu kata Rasulullah SAW. Jangan merasakan semuanya rusak, enggak. Sebagian, mungkin mau dikatakan ya sebagian besar kita katakan. Memang itu kita sangat prihatin. Pendidikan di Indonesia seharusnya pendidikan ini melahirkan orang-orang yang terhormat, orang-orang yang berkarakter mulia. Dan kita lihat ternyata setelah puluhan tahun orang sekolah berakhir di penjara. Untuk melihat sekarang gubernur-gubernur, bupati-bupati, kemana akhirnya? Ke penjara. Inti sekolah selama 14 tahun ngapain gitu? Kalau akhirnya harus masuk penjara gitu kan. Ternyata orang-orang pintar tidak memiliki karakter ya, sebagian kita katakan tidak berkarakter, walaupun kita lihat Indonesia ingin memajukan pendidikan berkarakter, tapi itu bermasalah sampai saat ini karena tidak adanya dukungan dari semua sisi. Media tidak mendukung. Ini pertanyaannya, merajalela acara tontonan hiburan, musik, film di stasiun TV swasta yang mengumbar aurat. Mengapa tokoh-tokoh agama terutama pihak Islam mungkin MUI membiarkan tidak melarangnya? Mohon tanggapan tersebut. Subhanallah. Kalau saya lihat sebenarnya mereka mengharamkan, tapi fatwa MUI itu tidak mengikat. Fatwa mereka tidak mengikat. Dalam artian ya media punya media. Kita sebenarnya yang bisa mengontrol media itu. Kita nih. Sebagaimana bank syariat kenapa muncul sekarang? Karena umat yang menuntut.
Karena kita ngerti riba itu haram. Lalu kita menuntut nggak mau bank konvensional. Walaupun bank syariat kita mungkin masih belum juga sempurna, masih dalam merangkak mereka ingin memperbaiki. Tapi kenapa dirubah syariat? Karena ada tuntutan dari masyarakat. Kalau moral kebanyakan orang itu rusak, media ini benar-benar biang, nggak bisa dipungkiri. Na'udzubillah ya. Saya kadang-kala melihat, biasanya nonton TV kita tuh kalau di airport sambil nunggu lihat tontonan-tontonan yang na'udzubillah. Saya sempat melihat ada seorang artis di acara itu meluk fulan. Anak tanya, ini istrinya tadi? Bukan, fannya. Ya Allah, anak ngomong dipeluk-peluk gitu, dilihat oleh siapa? Oleh anak-anak kita, oleh tontonan masyarakat umum. Apa yang dia? Oh, kalau seperti ini bagus kalau gitu kayaknya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita melihat ya memang ulama harus bergerak, karena kemungkaran itu tidak akan merajalela kecuali tatkala para ulama diam, tatkala mereka sibuk dengan dunianya, mereka tidak lagi berdakwah, tidak menyampaikan kepada umat ya. Siapa yang tidak atau siapa yang meragukan keharuman orang-orang yang joget-joget dangdut mungkin dengan auratnya? Siapa yang meragukan hal itu? Yang mengherankan dan kadangkala orang pulang haji atau orang punya hajat di Jawa, saya nggak ngomong di sini, itu nanggap dangdutan. Iya, dengan pakaian yang seperti itu mereka nanggap. Dan ketika saya lihat anak-anak kecil yang nonton di barisan depan tuh anak-anak kecil, saya lihat subhanallah, mana ustadznya, mana kiainya, mana alim ulamanya, kemana mereka semua? Terkadang mereka diam, terkadang mereka diam. Maka kalau kita lihat ya kewajiban kita bersama untuk menjaga bangsa ini, menjaga negeri ini. Kita perlu menciptakan kader-kader yang mengenal la ilaha illallah, yang mereka bisa mengembalikan kedamaian dan kesejahteraan di Indonesia ini. Itu yang kita harapkan nantinya. Tapi kadang-kadang orang berpikir, gimana Ustaz, kata dia, tuh guru ngaji dibayar 200.000 untuk memperbaiki akhlak anak kita. Artis dibayar 200 juta Ustaz untuk merusak akhlak dan moral anak-anak kita. Gimana bakal bisa yang seperti itu? Dan kita melihat itu realita yang nggak bisa kita pungkiri ya. Bagaimana mereka dibayar mahal, sedangkan guru ngaji kita, masya Allah. Kadang-kala kita nih mau daftarin anak kita sekolah, ke sekolah agama, umpamanya ngaji TPA, bayarnya di sini berapa bayarnya? Masukin TPA aja. 260.000. Kata, mahal banget kata dia. 60.000. Ketika dia masukkan anaknya ke SD favorit, bayarnya 1 juta. Tenang kata dia. Favorit ini Ustaz, mahal memang. Kalau yang ini Quran dibilang nggak favorit sama dia. Subhanallah, subhanallah. Kadang-kala orang memanggil guru privat anaknya matematika 1,5 juta, dibayar tuh guru. Manggil guru ngaji kasih 100.000. Alhamdulillah barokah Ustaz, 100.000. Itu mau gimana? Subhanallah. Enggak, itulah kita kalau memang benar-benar memperbaiki bangsa kita ini, enggak hanya bicara pemimpin, enggak hanya bicara ulama, enggak hanya bicara yang di atas, bicara yang di bawah. Karena tuh pemimpin asalnya dari mana? Dari bawah. Ulama-ulama dari mana asalnya? Dari bawah. Maka sekali lagi kalau dikatakan mungkin ada ulama-ulama yang kurang perhatian, ya mungkin ada sebagian di antara mereka. Memang dulu jamaah pesantren-pesantren itu bengkel. Pesantren-pesantren itu dulu tempatnya anak-anak nakal. Jadi kalau anaknya nakal, apa kata bapaknya? Saya pondokkan. Akhirnya kumpul di pesantren anak-anak bandel semuanya. Pokoknya yang nakal dipondokkan. Iya. Subhanallah. Kalau pinter, kalau pinter kok jadi dokter kata dia. Kalau penurut jadi dokter. Kalau nakal jadi ulama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini benar-benar harus diperbaiki, jemaah, ini harus diperbaiki ya. Dan alhamdulillah saya lihat sekarang kajian-kajian Islam sudah rame ya, orang-orang udah mulai ngerti, dan media-media Islam juga alhamdulillah, media-media dakwah udah banyak. Tinggal sekarang kita nih, bagaimana kita memilih, bagaimana kita mengontrol keluarga kita. Disitulah kita dapat menegakkan insya Allah syariat Allah dari diri kita, dari rumah kita, masyarakat kita, insya Allah nanti akan berjalan
dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oh, silahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan satu yang berkaitan dengan aulia. Saat ini kan ulama kita mungkin tidak mengukur keberhasilan dakwah untuk di negeri yang mayoritas Islam ini. Kita masih dibimbing atau dipimpin oleh pemimpin-pemimpin laisa minna, padahal Al-Quran kan penolakan la yattakhid. Jadi ini kan penolakan kafirun awwalul mu'minin. Ini saya hanya tadi sudah disinggung pertama menyangkut masalah majelis ulama. Yang kedua, mungkin dai kita semua ini memiliki peran untuk mengingatkan umat agar memilih aulia pemimpin ini yang betul mengayomi kita. Saat ini kita melihat ukuran standar DKI saja, syariat-syariat begitu banyak yang mulai dihilangkan, yang memimpinnya. Apa ini akan menyebar ke seluruh Indonesia? Terima kasih Pak. Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya. Itu memang fenomena yang membuat kita bingung. Di Jakarta jumlah umat Islamnya berapa persen sih? Banyak sekali mereka. Tapi Islam gimana mereka? Hah? Islam yang nggak sholat, yang Islam yang minum-minuman, ya subhanallah. Seperti itulah munculnya pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu karena kitanya. Kalau kita berbicara umpamanya di Jakarta, yang sholat cuma 20%, yang nggak sholat 80%, atau kita katakan janganlah terlalu banyak lah. Yang sholat 40%, yang nggak sholat 60%. Kira-kira pemimpinnya yang 60% apa yang 40%? Yang 60 lah. Apalagi kita lihat sistem di Indonesia ini pemilu, banyak-banyakan suara, dan kebanyakan orang itu orang soleh apa nggak soleh? Nggak soleh. Kalau kita lihat subhanallah, realita yang terjadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana dai-dai itu memahamkan orang Islam dengan Islamnya. Ketika mereka paham dengan Islamnya, dia akan tahu pemimpin mana yang akan dia pilih. Insya Allah dia akan tahu sendiri. Kalau orang Islamnya udah sholat, dia akan cari pemimpin yang sholat paling tidak. Tapi kalau dia umpamanya pemain judi, umpamanya dia lihat, pemimpinnya ini akan melarang judi, anak nggak mau pilih lah. Karena pemimpinnya akan melarang judi, dia akan memilih yang sesuai dengan dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat orang-orang yang zalim atas perbuatan dosa mereka. Jadi kalau kita berbicara tentang kezaliman ini, jangan bicara pemimpin yang di atas yang memang sudah banyak yang korupsi ya. Kita lihat seperti itu. Orang-orang itu ketika pemilu mereka dikasih uang 50.000, milih dia. Sampai di Jember itu dulu waktu pemilihan ya yang sebelumnya ada istilah tongkat. Tongkat itu bahasa Madura tuh. Pilih nomor setong seket. Inti pilih nomor 1 dapat seket, dapat 50.000. Orang-orang itu nggak kenal sama fulan, dia nggak pernah tahu. Dikasih duit ya alhamdulillah. Orang anak milih yang mana anak nggak ngerti sama fulan. Jadi kebanyakan orang itu kalau kita lihat nggak ikut-ikut tentang masalah pemilu ini, nggak ngurusin mereka itu. Orang-orang awam. Jangan masalah pemilu, dia berpikir Ustaz, anak kok mikirin pemilu, makan aja susah Ustaz. Jadi sekarang bagaimana peran dai ini memahamkan Islam. Ketika orang Islamnya ngerti dengan Islam, oh Islam itu seperti ini, dia sholat, dia zakat, dia menjaga syariat Allah, insya Allah pemimpinnya akan seperti itu. Seorang syekh di kelas pernah ditanya, "Syekh, kita punya pemimpin di Sudan pada waktu. Pemimpin itu zalim, melakukan kemaksiatan ya melegalkan hal-hal yang haram lah seperti itu." Akhirnya ditanya sama syekh, kalau pemimpinnya nutup hal-hal yang haram itu, bagaimana masyarakat? Masyarakat akan demo gitu dia. Karena masyarakatnya suka sama yang haram itu. Jadi kata syekh, pemimpinnya ikut rakyat apa rakyatnya ikut pemimpinnya? Ya pemimpinnya ikut kemauan rakyat, betul jemaah.
Bagaimana kita, pemimpin itu dari kita sebenarnya. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Kita yang harus memperbaiki diri kita. Anak-anak kita bagaimana dia mengenal la ilaha illallah. Antum lihat mahasiswa. Mahasiswa ini adalah mungkin tulang punggung negeri kita masa depan. Antum lihat model di kota-kota yang penuh mahasiswa. Tahun 90-an ya, atau hampir 2000-an saya membaca berita 93% apa 97 perempuan-perempuan di fakultas-fakultas itu udah nggak perawat. Mereka hidup di kos-kosan, nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya, nggak pernah tahu bapaknya kapan tuh anak keluar, kapan anak itu pulang, udah dibuang di sana tuh anaknya sama dia. Tuh yang bakal mimpin nantinya seperti itu. Mereka yang bakal duduk di sana. Kalau ternyata yang bakal memimpin memang seperti itu ketika mereka kuliah, bagaimana kelaknya memimpin depan? Maka yang perlu dilakukan tadi, peran ulama, peran dai, bagaimana memaham kepada umat tentang Islam yang benar, menjauhi dari pergaulan-pergaulan bebas. Tapi kita di sini perang, jemaah. Artinya perang ini perang propaganda. Iblis tidak pernah absen. Iblis tidak pernah absen dalam peperangan ini. Dia dengan medianya, dia dengan ya dai-dainya. Kita lihat bagaimana munculnya Islam liberal umpamanya. Muncul Islam liberal, kemana mereka masuknya? Ke kampus-kampus. Harapan kita umpamanya universitas-universitas Islam memunculkan ulama-ulama, ternyata mereka sudah, ya harapan kita sangat tipis sekali dengan mereka. Tapi saya mendukung bahwa bagaimana peran ulama, peran dai ya, dan berdakwah juga bukan hanya di kota, di kampung-kampung, di desa-desa yang orang desa itu mungkin nggak pernah nonton TV. Kadang-kala dakwah kita belum sampai ke tempat sana. Kebanyakan dai-dai itu ngantong di kota, di kota-kota besar. Karena kalau dakwah di kampung kadang-kala nggak ada fulusnya di sana. Kadang-kala memang dakwah di sana subhanallah jemaah. Makanya harapan kita yang punya rezeki, yang hidup di kota, ya berusaha untuk mengkoordinir bagaimana dai-dai yang di desa itu. Karena mereka alhamdulillah masih fresh ya, mereka bisa diperbaiki insya Allah. Barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan tertulis. Ustadz, saya ada tetangga haji, cuman masih melakukan kesyirikan. Ketika saya memberi buku tentang bahaya syirik, dia mencela saya. Bagaimana cara kita menanggapi ini? Sedang sang haji kan mengerti atau banyak ilmunya, namun masih melakukan kesyirikan. Subhanallah jamaah. Banyak di antara kita yang berangkat haji itu bukan karena ilmu, tapi karena punya duit. Bahkan yang punya ilmu banyak yang belum haji. Betul. Kalau kita lihat kebanyakan yang haji, antum lihat ustadz apa orang kaya? Orang-orang fulus yang berangkat haji itu, karena memang kewajiban itu untuk yang mampu. Yang jadi masalah mereka berangkat haji tanpa ilmu, berangkat ke sana, mereka melakukan tindakan-tindakan yang mereka nggak tahu. Kadang-kala hajinya apa katanya di sana. Nanti kalau ustadznya subhanallah, seperti ketika talbiyah, labbaik Allahumma labbaik di mobil, talbiyah nih, mutawifnya semua satu bus talbiyah, mutawifnya tidur, semuanya tidur. Ya udah berhenti talbiyahnya, karena dia nggak tahu dengan apa itu ibadah haji. Maka kalau dikatakan tadi mungkin dia lebih ngerti. Ingat tugas seorang muslim itu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia berdakwah kepada kebenaran, mengajak kepada kebenaran dengan cara yang santun, memberikan wasiat. Watawasau bis sabr, orang yang mengajak kepada kebenaran harus sabar. Harus sabar. Maka nasihat saya kepada orang ini sabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tahun di Mekah berdakwah? 13 tahun berhasil di Mekah berdakwah. Diusir dari Mekah, keluar dari Mekah SAW. Tapi 13 tahun beliau berdakwah, mendakwahi kepada pamannya, kepada keluarganya. Maka antum yang punya tetangga seperti ini terus berdakwah ya. Kemudian kesantunan kita, mudah-mudahan dengan mendoakan dia juga, semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Wallahu a'lam bishawab ya. Subhanallah ya. Assalamualaikum Ustaz. Ada pertanyaan langsung? Nggak ada, Anda bacakan yang tertulis ini. Anak saya meninggal di Denpasar.
dan dikubur di Denpasar. Sekarang kontrak makamnya sudah habis dan tidak boleh diperpanjang lagi. Jasadnya ditumpuk jadi satu. Menurut Ustadz, apakah jasad anak harus dipindah ke Jawa apa dimakamkan saja? Ditumpuk. Makasih Ustadz. Barakallahu fikum ya. Kalau berbicara tentang kontrak makam, ternyata bukan cuma rumah yang ngontrak. Saya dulu berpikir, saya pernah ngisi kajian, rumahku masih ngontrak. Ternyata ada sekarang kuburanku juga ngontrak. Urusan ngontrak nggak ada masalah. Ngontrak itu sebenarnya ngontrak bukan kuburannya, ngontrak supaya tidak ditumpuk. Itu kan. Tapi tetap anak kita dimakamkan di situ, nggak dipindah sebenarnya. Bukan kalau habis kontraknya dibuang ke sampah ya, dikeluarin gitu kan. Enggak seperti itu. Itu tidak ada masalah karena di masa Rasul SAW juga kita melihat para sahabat ketika perang Uhud dimakamkan di satu makam itu banyak sahabat, tidak satu. Jadi satu makam isinya beberapa orang. Kemudian sampai hari ini di Baqi pun, di Baqi itu semuanya ditumpuk zakat, kecuali makam-makam para sahabat ya. Kalau orang meninggal di sana, karena kuburannya nggak mungkin diperluas, Baqi itu sudah. Maka kalau ada jenazah itu umpamanya setelah berapa tahun, kadang-kala 2 tahun, tergantung tanahnya. Ada tanah-tanah itu yang makan tulang. Jadi tulang itu habis. Tapi ada tanah-tanah yang tulang itu tidak habis. Mereka biasanya menggali kembali, kemudian jasad kalau masih ada tulang-tulangnya dibungkus kain, dimasukkan ke dalam. Kemudian model makamnya di sana itu pakai lahat, bukan syak. Lahat itu ada lobang di arah kiblat ya, dilobangin terus dimasukin ke sana. Jadi kalau ini sudah habis, ditumpuk lagi nggak ada masalah. Tapi usahakan yang ditumpuk dengan anak kita adalah orang soleh. Kita bisa menjaminkan hal itu, insya Allah itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa, apa hendak dikatakan? Nggak perlu dipindah jasad anaknya, nggak perlu dipindah. Dan mungkin kita perlu memiliki kuburan yang banyak. Karena kita bisa bayangkan, satu orang punya rumah luasnya 1 hektar. Buat apa kau 1 hektar? Tidurnya di ranjang berapa kali berapa? 10 kali 10? Enggak lah. Ranjangnya kecil begitu. Kita berusaha untuk, dan kalau bisa beli kuburan di pinggir jalan besar, di pinggir jalan besar, biar ingat mati. Karena memang kalau di barat itu, ya ini udah terakhir ini bang. Sebagaimana kita kaji kemarin, bahwasanya tata kota di barat itu memang berusaha untuk menjadikan kehidupan mereka materialisme. Jadi orang-orang tidak ingat bahwasanya dia akan mati. Penggusuran kuburan-kuburan di Jawa terjadi karena memang kadang-kala kiblat-kiblat kita ke barat ya. Jadi kuburan-kuburan di pinggir kota ya atau di dalam kota itu digusur, diganti mall-mall. Jangan sebenarnya. Disitulah orang bisa ingat mati. Disitulah moral bangsa ini bisa lebih baik. Orang-orang yang koruptor umpamanya, ketika mereka lewat depan kuburan, pakai mobil mewah lewat depan kuburan, lu anak mati nanti dikirim ke sini kata dia, mobil anak-anak akan tinggal. Tapi sekarang kuburan di mana? Masuk gang-gang. Orang itu nggak pernah ngelihat kuburan, lupa dengan kematian. Maka inilah terapi karakter kita, terapi moral kita, terapi ibadah kita dengan adanya kuburan di pinggiran kota. Maka boleh nggak kita beli tanah di kuburan, beli tanah pinggiran kota, bikin kuburan jemaah? Ntar nggak dapat izin lagi gitu. Ya, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang mati syahid tidak dihisab amalnya yang telah lalu? Bagaimana dengan seorang ibu yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya? Bagaimana juga dengan orang yang mati karena menyelamatkan hartanya dari serangan orang jahat? Baik. Jadi memang syahid, orang yang mati syahid itu dia cukup kilatan pedang itu menakutkan dia sudah. Sehingga ketika di hari kiamat hisab bagi dia itu cuma arat nantinya. Dia tetap akan ditampakkan amalan-amalannya. Terus bagaimana seorang ibu yang melahirkan anaknya atau seorang yang mati karena menyelamatkan hartanya dari serangan orang-orang jahat?
Mungkin mereka akan mendapatkan hukum orang yang mati syahid, tapi masalah hisab di sana wallahu a'lam, ana nggak tahu tentang masalah ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mungkin itu yang akan mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Antum sudah dapat teh semuanya, jemaah? Hah? Gahwa, masya Allah. Kalau yang saya sampaikan itu benar dari Allah, kalau ada yang salah, mohon maaf. Kalau mungkin di pertanyaan-pertanyaan yang kurang pas jawabannya, saya mohon maaf. Bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain. Nah, semoga Allah menjaga ustadz sekeluarga dan kita semua. Amin. Ustadz mohon bantuan menjelaskan apakah hikmah yang bisa kita tadabburi pada kejadian Nabi Nuh alaihissalam dalam menyikapi istrinya, Nabi Lut alaihissalam dalam menyikapi istrinya, dan ketika Nabi Muhammad SAW mendiamkan istri-istri beliau. Apa yang bisa kita ambil pelajarannya Ustaz terkait dengan kita sebagai suami terhadap istri kita? Masya Allah. Jemaah, Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna, apabila kalian membenci mereka. Ini perintah umum, kita diperintahkan untuk menggauli istri kita dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Ketika engkau benci sama istri-istri karena ada sikap buruk, akhlak jelek yang kau lihat dari istri, maka kita tidak diperintahkan untuk menceraikan, tapi untuk melihat kepada sisi baik, untuk melihat hikmah. Jadi dijadikannya dia pasangan buat aku. Di masa Nabi Nuh dan di masa Nabi Lut alaihissalam, pada masa itu mungkin masih diperbolehkan dan masih diperbolehkan nikah dengan non muslim, nikah dengan orang musyrik pada waktu itu. Dikarenakan mungkin jumlah wanita-wanita muslimah pada waktu itu memang tidak banyak, sehingga syariat yang ada pada waktu itu boleh menikah dengan wanita musyrikah. Tapi ingat, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut itu tidak berkhianat dalam urusan ranjang, enggak. Karena jangan dipikir bahwasanya kalau orang musyrik atau orang kafir berarti dia adalah pelaku zina, lah, belum tentu. Karena kita tahu diperbolehkan dalam agama kita untuk menikahin wanita dari ahlul kitab, dengan catatan mereka bukan pelaku zina, mereka wanita-wanita yang baik. Berarti ada yang baik di antara mereka. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam bersabar karena itu yang ada pada masa itu. Ibu buat anak-anak mereka. Tapi akhirnya Allah memisahkan antara Nabi Nuh dan istrinya, dan Allah memisahkan antara Nabi Lut dengan istrinya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita tetap wanita. Khuliqat min dhila, diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam sama, wanita biasa. Mereka memiliki ambisi, memiliki keinginan macam-macam, sehingga mereka sempat didiamkan oleh Nabi alaihissalam. Dan ini dalam rangka mendidik istrinya. Dan seorang suami ketika mendapati kesalahan di istrinya, kita tahu apa yang perlu dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhun. Langkah pertama memberikan mau'idhah, memberikan nasihat dengan cara yang baik, yang dibungkus cinta dan kasih sayang. Tapi kalau tidak berguna, baru kau pindah, wahjuruhunna fil madaji', pisah ranjang, nggak dikumpulin. Berapa hari dilihat, sampai kau lihat ada perubahan di diri istrimu, dia menjadi lebih baik. Ketika itu tidak terjadi, tidak ada perubahan di diri istrimu, wadribuhun, baru diperbolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak mematahkan tulang dan tidak memamarkan diri dia. Artinya kita ambil pelajaran dari kisah itu bahwasanya wanita tetap wanita, dan kau sebagai seorang suami Allah angkat menjadi pemimpin, kau memiliki tanggung jawab yang besar untuk merubah istri menjadi lebih baik. Dan bisa jadi kesalahannya dari kau. Kenapa kau pilih istri itu? Sehingga kau bertanggung jawab untuk merubahnya. Kadang-kala sebagian kalau mau nikah yang dipilih apa?
Mahasiswa STDI kalau mau menikah pilih istri yang kayak apa? Yang soleha, terakhir yang soleha. Cantik dulu, tinggi, putih, macam-macam. Setelah itu, ya kalau bisa, yang hafal Quran, kalau bisa. Kalau nggak hafal nggak apa-apa loh Ustaz, nanti anak ajarin dia hafal Quran. Nah, Ustaz, anak mahasiswa STDI. Terkadang kami sudah berusaha untuk lancar baca kitab-kitab para ulama, tapi tetap saja masih belum lancar. Apakah ini disebabkan dosa dan maksiat? Bagaimana solusinya? Ya kau yang lebih tahu. Dosa, nah, membawa naas dalam kehidupan ini. Dan kita tahu al-ilmu nur wa nurullah la yu'tahu 'asi. Ilmu ini cahaya dan tidak diberikan kepada pelaku kemaksiatan. Kau tinggalkan kemaksiatan, semoga Allah membukakan buat engkau. Dan bagi para mahasiswa yang belajar baca kitab, tolong ketika baca kitab diperdengarkan kepada orang yang sudah faham. Karena sebagian orang itu merasa bacaannya bagus. Dia mengatakan umpamanya, ya ibadi, kullikum ja'iin illa man at'amtuhu fastat'imuni at'amkum. Dia merasa udah benar bacaannya. Masya Allah, bagus bacaan anak. Ketika ada orang yang mendengarkan baru tahu kesalahannya, maka sini diperintahkan untuk ya setoran, kau datang ke Ustaz. Jangan sampai kau nanti ceramah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacanya salah. Orang-orang, ya Allah, ini mahasiswa mana? STDI. Aduh, pantas mahasiswa STDI. Nanti kayak gitu. Jadi antum perlu duduk sama Ustadz atau sama senior kakak kelas, duduk tanya Ustadz atau kakak kelasnya, bang, anak mau baca bang 1 lembar aja bang. Abang lihat anak yang salahnya di mana. Insya Allah dengan biasa membaca, antum bacaannya akan lancar. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana hukum memakai barang yang tidak diketahui pemiliknya? Kenapa antum pakai? Barang yang tidak diketahui pemiliknya, umpamanya apa? Motor. Anda nggak tahu pemiliknya siapa ini, tapi kuncinya ada di situ. Jadi, dan antum mau pakai, nggak boleh lah. Jadi lihat yang dimaksud pertanyaan ini perlu jelas ya, Ma. Karena jangan-jangan akhirnya memanfaatkan fatwanya Ustadz. Katanya Ustadz nggak apa-apa, karena nggak diketahui pemiliknya. Anda lihat motor itu atau sepeda. Makanya ketika ada sepeda memang tidak diketahui pemiliknya, perlu diumumkan siapa pemiliknya. Ketika tidak ada, ya nanti kan jadi luqat, antum bisa memanfaatkan hal itu. Ustadz, bagaimana dengan mahasiswa yang mengambil jatah iftar padahal dia tidak puasa? Apakah termasuk zalim dan makanan itu makan haram? Ya dilihat. Kalau memang itu jatahnya orang yang puasa dan antum ambil, maka dosa antum. Jadi haram buat antum. Tapi ketika antum melihat takut mubadzir, Ustaz, ana lihat banyak di situ yang puasa cuma sedikit. Ana terus terang makan itu karena supaya tidak masuk kepada firman Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ya dilihat kondisinya. Artinya kalau memang makanan itu, kadang-kadang di Masjid Nabawi itu memang ada makanan khusus untuk orang yang puasa. Ketika hari Senin dan hari Kamis itu disediakan ada sufrah gitu ya. Kadang-kadang kita dipanggil, kita nggak puasa, kita ngomong sama yang punya, afwan, anda nggak puasa, bismillah, nggak apa-apa, barokah insyaallah kata dia. Memang mereka ketika itu kalau nggak ada yang makan, mubadzir. Artinya jumlah yang puasa kadang-kala tidak sebanyak jumlah makanan yang disediakan. Tapi kalau di sini, insya Allah jumlah makanannya itu kurang jemaah. Jadi kalau ada yang nggak puasa, pura-pura puasa, haus sana, haus, antum nggak puasa, haus.
Maka hati-hati jemaah, jangan sampai jadi makan haram. Makan haknya orang. Kalau memang tahu-tahu ada yang puasa datang telat, antum makan. Antum telat walaupun puasa, kata dia. Anak nggak puasa tapi nggak pernah telat, kata dia. Puasa nggak pernah telat, bukan haknya kau makan itu. Nah, bagaimana cara berdakwah yang tepat untuk menumpas bid'ah yang sering dilakukan sekarang ini? Apakah dengan diskusi, debat, atau yang lainnya? Mohon penjelasan. Masya Allah jemaah, ini semangat banget jemaah. Nah, bid'ah termasuk yang merusak agama jemaah. Dan Rasul SAW mewanti-wanti kita dengan masalah bid'ah. Bagaimana cara mengembalikan orang kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah? Caranya satu, yang pertama, mengenalkan mereka kepada sunnah. Karena Rasul SAW ketika menceritakan akan terjadi banyak perbedaan SAW, beliau solusinya satu, fa'alaikum bisunnati. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mengenalkan sunnah. Orang tuh banyak melakukan bid'ah karena nggak kenal sama sunnah. Oh, secara umum ya, dia mengatakan melakukannya, anak pikir nggak apa-apa. Ini kan baik, ini kan bagus, ini kan kebaikan. Ketika kita ajarkan ini loh yang sunnah, oh ternyata ini yang sunnah. Insya Allah secara umum orang awam kalau dikasih tahu ini loh sunnah Nabi, dia akan berpegang teguh. Ketika tidak ada yang mengembosi dia. Karena siapa yang tidak cinta dengan sunnah? Secara fitrah orang kalau tahu ini sunnah, aku cinta sama Nabi SAW. Bukankah bentuk cintaku kepada beliau adalah mengamalkan sunnahnya? Itu yang perlu kita lakukan. Jadi nggak perlu dibahas tuh dulu, bid'ahnya jangan dibahas dulu. Karena orang nggak ngerti sunnah, gimana kau bicara bid'ah sama dia? Sunnah dia nggak tahu. Kemudian kalau orang ini belum tauhid, jangan bicara sunnah, jangan bicara bid'ah. Bicara apa? Bicara tauhid. Karena nggak guna tuh orang melaksanakan sunnah tapi mati dalam kesyirikan. Maka yang perlu kau lakukan adalah menanamkan tauhid. Jadi ada fase-fase, tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Dan cintailah saudara-saudara kalian. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Jika kau melihat ada orang yang tidak kenal dengan sunnah, seharusnya hatimu itu termotivasi. Allah, kasihan nih orang. Ketika engkau tidak bisa berdakwah dengan dia, jangan kau caci maki dia. Kau tidak mendakwahkan agama kepada dia, kau mencaci maki dia, apa yang telah kau lakukan? Maka yang perlu kau lakukan adalah kau sujud. Kau mohon buat saudara-saudara, ya Allah berikan hidayah kepada dia, ya Allah. Dia nggak ngerti. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Mereka nggak paham, mereka nggak ngerti. Allah kasih hidayah sama mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menjaga lisan agar tidak berkata kasar dan jorok? Karena saya ini orangnya ceplas-ceplos dalam berbicara. Ya butuh membiasakan diri, jemaah. Butuh membiasakan diri. Ketika ucapan itu belum keluar, engkau masih memilikinya. Tapi kalau sudah keluar, ucapan itu memiliki. Jadi kau jadi budak ucapanmu sendiri nanti. Akhirnya jadi masalah, dipanggil ke sana, panggil ke sini, dan dicatat dosa. Maka yang perlu kau lakukan adalah mengganti. Kau biasanya punya ucapan yang biasa kau ucapkan. Ada orang biasa ngomong sama orang umpamanya ya jahil, umpamanya. Biasa orang mengatakan hal itu. Mulai kau rubah ucapanmu dengan mengatakan ya syatir. Tuh ibu-ibu kadang-kala manggil anaknya nakal. Nakal. Jangan. Kau rubah. Karena ucapanmu bisa jadi doa. Kau kata nakal, kau itu nakal banget, jadi nakal banget. Kau akan menyesal. Karena selama ini yang kau lakukan mendoakan dia untuk nakal. Tapi kau panggil dia ya thayyib, ya syatir, yang pintar, sini yang pintar. Datang dia. Tapi dia senang dipanggil pintar. Tapi kalau yang bandel, sini yang bandel. Kira-kira anak itu gimana? Aku memang bandel dan aku akan terus bandel. Dia mungkin kayak gitu. Maka tolong ucapannya dirubah, diganti. Artinya kau perlu membiasakan diri. Karena ceplas-ceplos baik. Tapi tetap harus mengontrol. Jangan sampai yang keluar dari ucapanmu menyakiti hatimu. Lalu engkau tidak dimaafkan oleh saudara. Barakallahu fikum.
Saya pernah mendengar kalau orang kafir menurut syariat dibagi menjadi beberapa bagian. Apa saja itu, Ustaz? Dan yang manakah yang boleh kita berbuat baik kepada mereka? Nah, jadi pembagian orang kafir ini banyak banget sebenarnya jamaah. Tergantung dibagi dari sisi apa. Ada dibagi dari sisi memerangi dan tidak memerangi. Ada orang kafir yang belum memerangi. Allah mengatakan la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin. Belum memerangi kalian. Di sini ada isyarat kalau kita perlu hati-hati sama orang kafir. Kita perlu hati-hati karena mereka orang kafir, ya, mereka belum memerangi kita, kita berbuat baik sama dia. Walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Siapa yang kita dilarang berbuat baik sama mereka? Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Di sini kita tidak boleh memberikan wala kita kepada mereka. Mendukung mereka, membantu mereka, apalagi mencintai mereka lah. Tapi kalau ada orang-orang kafir yang tinggal bersama kita, yang dia belum memerangi kita, maka kita berbuat baik sama mereka. Kemudian orang kafir dari sisi kekufurannya dia modelnya ada apa? Ada kufur juhud, ada kufur, ada kufrul iba, ada kufrul istikbar, kemudian macam-macam lagi mereka. Tapi yang jelas orang kafir kalau dari sisi kita berbuat baik sama mereka, maka ada dua macam. Yang satu yang belum memerangi kita, dan yang satu yang memerangi kita. Orang-orang kafir yang tinggal bersama kita di tempat ini, di Indonesia, di negeri kita, menjadi tetangga kita, selama dia tidak memerangi kita, maka kita diwajibkan berbuat baik sama dia. Ustaz, dia kafir? Iya, dia kafir. Tapi dia tidak memerangi kita. Kita berbuat baik sama mereka dalam urusan sosial. Dalam urusan sosial. Untuk urusan agama, maka ingat, lakum dinukum waliyadin. Karena kita sekarang berada di penghujung tahun, akan mulai banyak pertanyaan. Ustaz, boleh nggak mengatakan selamat Natal? Boleh nggak pakai aksesoris Natal? Boleh nggak belanja di musim Natal? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan hal itu. InsyaAllah dibahas pada waktunya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.